paradigma itu tadi. Barangkali teman-teman bisa merefleksikan ini tadi kan paradigma keilmuan ya. Nah, kira-kira ketika nanti IPM itu memilih menjadi sebuah gerakan ilmu, kira-kira menggunakan kerangka paradigma ini bagaimana? Gitu. Baik, silahkan yang bertanya kami buka. 3 dulu barangkali. Ya, silakan. Satu, baru satu. Ya, satu dulu. Nanti kalau nggak ada yang tanya, moderator yang tanya nanti. Di belakang dulu ya. Dua. Ya. Silakan Mas Dayan. Ya, terima kasih kepada moderator Mas Azaki dan Pak Profesor Rahim Saputra. Ini mungkin saya berangkat dari acara Ramadan tahun ini. Kebetulan saya peserta perkaderan Pak Taruna Melati Utama Makassar dari pimpinan pusat juga, yang membahas paradigma Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sejak berdirinya sampai sekarang itu berubah. Jadi dalam artian ya kita juga punya banyak orang, punya banyak alumni, punya banyak senior yang yang secara tidak main-main berorganisasi. Jadi dalam artian kita punya target, kita punya action yang jelas di tiap tingkatannya. Pimpinan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ada di pimpinan pusat, nasional sampai tingkat sekolah. Jadi dalam artian banyak sekali permasalahan yang terjadi, banyak sekali mungkin bahasan-bahasan yang mungkin tidak bisa diserap oleh anak-anak tingkat SMP, SMA, apalagi terkait misalnya paradigma dan ya bahasan-bahasan tinggi yang lainnya gitu. Sehingga kemarin khusus di Makassar itu panitia dan para pesertanya, fasilitator dan pesertanya menganggap bahwa paradigma di Ikatan Pelajar Muhammadiyah selain harus dikritisi ulang, ya harus memikirkan basis masa yang jelas, yaitu pelajar gitu. Jadi mungkin yang pertama mungkin kami minta saran gitu. Jadi bagusnya paradigma Ikatan Pelajar Muhammadiyah mulai dari sekarang ke depannya itu seperti apa? Jadi dalam artian kita harus berbuat apa? Yaitu ditinjau dari mungkin Pak Profesor Rahim Saputra selaku guru besar antropologi melihat pelajar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Indonesia yang sebenarnya ya kalau ada istilah kami diskusi internal, pelajar itu tiang negara gitu. Kalau hancur pelajarnya maka hancur negaranya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga telah membahas unsur-unsur paradigma yang tadi ke-9 poin yang Pak Prof bahas. Ternyata ya kita menemukan masalah itu ketika ada unsur-unsur implisit yang harus dipertahankan secara implisit juga Pak, tidak kita beritahu ke orang selain Muhammadiyah atau selain Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan ya pertanyaan kan ya dalam artian kita jaga dan itu merupakan rahasia, nilai-nilai dasar yang tidak. Nah, menurut Bapak bagusnya bagaimana mengemas misalnya mungkin gerakan-gerakan kita ataupun nilai-nilai dasar kita, nilai-nilai Ikatan Pelajar Muhammadiyah biar bisa dimengerti sama pelajar yang tidak sekolah di Muhammadiyah, sama orang-orang tua yang istilahnya menganggap bahwa organisasi-organisasi kepelajaran, organisasi kepemudaan itu merupakan kegiatan yang berbahaya dan sebagainya. Itu mungkin Pak dua dulu. Terima kasih Mas Azaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belakang Mas Imam sang pencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor saya hormati dan saya kagumi Pak, dari sejak sebelum saya besar begitu. Kemudian saudara moderator, itu
saya. Terima kasih kesempatannya. Ini saya sangat terkesima dengan pemaparan Profesor Ahimsa terkait dengan paradigma. Saya bukan aktivis Pak, jadi saya masyarakat biasa begitu, yang memerhati kebetulan tentang pelajar begitu, fenomena-fenomena pelajar. Terkait ini saya apakah belum pada pembahasannya atau kemudian saya sudah melampaui itu, terkait dengan bagaimana kemudian karena temanya revolusi ilmu pengetahuan, saya melihat sebuah fenomena begitu yang sampai sejauh ini pendidikan kita belum mencapai kepada peradaban ilmu pengetahuan. Kalau kemudian Profesor Muhammad Ibrahim dari Universitas Nasional menyebutkan bahwa kita ini jangankan sampai pada tahap peradaban ilmu pengetahuan, tapi pada tahapan kultur ilmu pengetahuan saja belum. Sehingga beliau membagi taraf masyarakat itu pada 3 tahapan ilmu pengetahuan. Ada kultur ilmu pengetahuan, ada keberadaban ilmu pengetahuan, dan ada peradaban ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, Indonesia dalam rentang pendidikannya yang telah lama ini belum kemudian mencapai pada kultur itu sendiri, belum sampai. Artinya ada problem. Kalau tadi saya sepakat sekali ketika Profesor Ahimsa menyampaikan bahwa setelah representasi itu harus ada action. Nah, cuma saya kira juga perlu kemudian dari action itu harus diimbangi dengan kebijakan, Pak. Karena kalau hanya sebatas action, akhirnya kita melakukan perubahan yang mikro, tapi kemudian pada level yang makro, terus kemudian kita menjadi orang yang tertinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan paradigma ilmu sosial budaya, bagaimana kemudian bisa mengemas paradigma ini dalam sebuah gerakan. Karena yang terpenting begitu bagi saya, ketika kemudian membicarakan paradigma gerakan, tidak kemudian berhenti kepada representasi, tapi kemudian bagaimana aksi. Nah, ini yang kemudian saya mengkritisi teman-teman di Muhammadiyah maupun di IPM begitu, yang kita terlalu banyak berkutat pada paradigma ini hanya mungkin bisa dikatakan tuntas pada selesai di representasi. Tapi kemudian pada aksi, kemudian kita jadi tidak lagi ngomongin masalah apa sih paradigma kita, tapi sudah ya tadi misalnya jadi pelajar tiang negara, bahkan jadi ya, di beberapa tempat jadi pelajar papila begitu, karena kerjaannya bukan action memperjuangkan hak pelajar, tapi memperjuangkan program-program MPR, DPR kan begitu. Nah, ini bagaimana kemudian paradigma gerakan ini menjadi sebuah pragmatisme gerakan. Nah, itu tadi kalau kata teman saya. Mungkin itu pertanyaannya, Prof. Ada 2 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, terakhir ya. Kayaknya Dari iya Makassar. daripada pulang deh. Mas Arif. Nggak apa-apa Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, termasuk juga kepada Pak Prof. Ya, saya kira kami tidak rugi datang dari Makassar mendengarkan materi Bapak. Kan jam 11. Mungkin yang kami pertanyakan di sini lebih kepada internal kondisi kami di Sulawesi Selatan semuanya paradigma ini. Setengah 12. Nah, kalau dari pembahasannya tadi Mas moderator bahwa perubahan paradigma ini tentunya kita mengharapkan adanya perubahan yang semakin baik. Tapi ya ternyata kondisi kami di Sulawesi Selatan dengan perubahan paradigma yang mulai awalnya IPM hingga sekarang, atau pada tataran action itu kita dikritisi oleh senior, oleh ayahanda bahwa IPM lebih buruk dibandingkan IPM sebelumnya. Dan mungkin yang kami pertanyakan, apakah memang ini paradigma perubahan paradigma ini yang salah, atau kami mungkin senior ini yang dulu yang salah. Jadi mungkin saya kira jelas ya, apakah paradigma ini yang salah atau mereka yang mengkritisi itu yang salah. Jadi seperti itu. Nungal tulang yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada suara. Iya. Duh, nggak apa-apa lah. Iya, silakan. Sedikit lagi. Satu lagi, Pak ya. Jangan. Cik, terima kasih. Nama saya Jamaluddin Iram Ahmad sebagai anggota bidang perkaderan pimpinan pusat